Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Masih Kevin masukkan ke tema Egyptian series berkaitan dari keindahan, keajaiban, dan juga rahasia. Ada hal apa yang mungkin bisa kita lihat bersama-sama? Dan untuk tema kita hari ini, Kevin ngikutin aja alur dari semesta. Apakah ada kabar-kabar yang bisa kita lihat bersama, atau mungkin juga ada hal lain yang bisa kita lihat bersama-sama? Ngikutin alur energi dari semesta aja ya, sahabat bagian. Oke, dan seperti biasa sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif, ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Apa yang semesta hadirkan buat kita semua sahabat kebahagiaan? Ada energi apa yang muncul untuk pembacaan kita kali ini? Kita tarik bersama-sama. Ini adalah signifikator untuk tema kita hari ini ya, sahabat kebahagiaan. Kita cek bersama-sama. Karena ini adalah kartu Lenormand, jadi Kevin buka dulu ya semuanya. Wow, oke. Ada garden, ada pertemuan di sini. Seseorang yang pernah membuat kamu kayak ngerasa ingin berhenti, bahkan kamu di sini berpikir untuk meninggalkan dia, tapi sebenarnya kamu juga masih punya perasaan terhadap dia. Ada yang akan datang. Kita bertemu di 3 kartu yang menyimbolkan tentang perjalanan. Kartu ship, kartu garden, dan kartu stroke. Ada yang akan hadir menemui kamu di sini sahabat bagian. Ini bukan sembarangan orang. Ini adalah seseorang yang mungkin selama ini sahabat bagian sudah menahan diri untuk lanjut atau tidak. Tapi perasaan kamu kepada dia nggak bisa dibohongi. Sekalipun kamu benci sama dia, sekalipun kamu ngerasa bahwa kamu pernah mendapatkan kekecewaan, bahkan kamu mungkin pernah dikhianati, mungkin kamu pernah disakiti, tapi hadirnya dia memberikan sebuah suasana yang berbeda. Kita bertemu di kartu fish. Fish ini simbolnya ada sosok orang, dia sedang menangkap ikan dengan jala. Ini adalah peluang diri dia untuk masuk kembali. Lalu kita bertemu di kartu home. Kevin melihat kehadirannya dia ke kamu. Kamu ini seakan adalah rumah bagi dia. Dan kamu juga siap-siap juga untuk pasang diri kamu. Apakah yang kamu rasakan itu adalah cinta terhadap dia? Apakah itu adalah bentuk dari belas asih kamu kepada dia? Apakah itu adalah bentuk dari kesadaran kamu akan cinta ini atau tidak? Karena berkali-kali orang ini datang dan pergi, datang dan pergi. Jadi kamu juga harus lebih bijaksana ya, sahabat bagian. Kevin melihat hubungan ini kita ketemu kartu snake ya, snake simbolnya ular kobra. Di sini ini snake itu identik dengan toksik, atau kalau berkaitan cinta adalah hubungan-hubungan yang memang mungkin penuh dengan drama atau toksik. Tapi di sini dia akan datang dan kembali kepada kamu, akan hadir, lagi-lagi akan hadir. Kalaupun dia bukan hubungan toksik kamu saat bagian, ini bisa juga
cinta bersegi itu juga ada di sini. Cinta bersegi itu ada. Kevin menemukan kartu piramid di sini. Dimana kartu ini kalau di dalam Lenormand namanya adalah cloud atau awan, tentang sebuah ketidakjelasan, hubungan cinta bersegi-segi yang tidak jelas. Ini kamu tadinya udah kayak menutup hati, udah kayak udah deh, udahan dulu deh, atau mungkin juga kamu memilih untuk mundur. Tapi ternyata dia nggak sanggup, dan bahkan dia menganggap kamu tuh tempat pulangnya dia. Shape, garden, sama host. Ini indikasi kuat bahwa kembalinya dia kepada kamu karena dia merasa aman, karena dia ngerasa bahwa selalu diterima oleh kamu. Ini ada yang cinta bersegi-segi. Kalaupun ini bukan cinta bersegi-segi, sahabat kebahagiaan, dan kamu tahu hubungan ini rumit dan juga toksik, ya kehadirannya dia di kartu snack di sini kamu juga harus mewaspadai. Kalian bisa lihat ya simbolnya. Ada sosok ular kobra di sini siap mematok seorang laki-laki, tapi laki-lakinya di sini membawa sebuah bilah untuk persiapan diri. Jadi apakah kamu yang nantinya dipatok atau sebaliknya kamu yang mempersiapkan diri untuk menyerang balik si ular ini? Jadi kamu harus pasang diri kamu. Dan bahkan ada kesan yang positif, kesan yang mendalam dari dia ke kamu, yang membuat kamu tuh kayak ngerasa ini aku iyain lagi nggak ya, aku terima lagi nggak ya. Ini di sini ragu nih, ada ragu. Tapi terkadang cinta ya, saat kebahagiaan, cinta itu membuat seseorang itu kayak pasrah gitu aja, ya udah jalanin aja deh, nggak bisa berkata apa-apa atau mungkin juga ngikutin suara hati yang terdalam. Kamu tahu ini hubungannya penuh dengan resiko. Kalau misalnya ini adalah cinta bersegi-segi, Cloud di sini cinta bersegi-segi ya, Cloud. Kamu tahu ini hubungannya penuh dengan resiko. Tapi perasaan cinta, perhatian, afeksi yang diberikan ini membuat kamu tuh nggak berdaya untuk ngelakuin apa sama dia, nggak berdaya untuk bilang stop, ngalir. Boleh ngalir, tapi ngalirnya kamu juga harus diimbangi dengan kesadaran, biar nggak ngalamin toksik, di sini. Ini Kevin lihat energinya yang muncul untuk tema kita hari ini. Mungkin banyak di antara sahabat kebahagiaan yang terjebak dalam cinta bersegi-segi, memilih untuk udahan, stop, tapi muncul lagi, ke bawah lagi. Ini banyak yang hadir, karena mungkin yang nonton juga mungkin sahabat kebahagiaan juga ada yang berproses di situ dalam kaitannya cinta bersegi-segi, memilih untuk udahan tapi nggak tahu kenapa ini ketarik terus. Ini kalau kamu nggak bisa nahan diri, hati-hati, hubungan ini bisa menjadi hubungan karmic relationship. Lagi-lagi Kevin ketemu energi semacam ini di pembacaan Kevin. Kevin rasa mudah-mudahan energi kayak gini itu nggak muncul lagi ya. Kalian fokus sama diri sendiri, fokus untuk self love ya, fokus untuk karir mungkin, pencapaian atau apa. Tapi ketika kamu lagi fokus di situ, dia hadir sama kebahagiaan. Dan bahkan ironisnya, ada yang hadir di saat kamu tuh lagi butuh seseorang, kamu butuh dicintai. Ini ada yang hadir, dan ini yang akan memudahkan kamu untuk menyambut dia. Kevin bukan menilai bahwa ini buruk, ini negatif, ini jahat, ini nggak baik, bukan menilai tentang itunya. Tapi coba selami dalam hati kamu, dengarkan suara hati kamu dalam hening kamu. Kalau ini adalah cinta yang rumit atau cinta bersegi-segi, apakah layak untuk dia masuk ke dalam hidup kamu? Sementara mungkin di luar sana ada yang disakiti. Walaupun dia berkata bahwa ya keadaan home atau rumahnya dia itu lagi berantakan, lagi bla 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 gini-gini, itu bukan tanggung jawab kamu untuk memikirkan hal itu. Tanggung jawab kamu adalah bagaimana kamu berkesadaran di situ.
Karena di sini dalam waktu dekat atau mungkin juga sudah, dia beneran hadir untuk sekian kalinya ke kamu. Kita coba lihat untuk bottom of deck-nya ya. Tuh kan, orang ini udah kayak dalam banget cinta, sayang ke kamu. Kartunya adalah anchor atau jangkar. Ini simbol dari singgah, pelabuhan. Kalian bisa lihat ya simbolnya di sini. Ini ada simbol kapal yang berjalan dari sebuah dermaga. Dia mau berjalan, dan kemudian setelah berjalan dia berhenti. Dia berhenti di sini. Mengindikasi kamu memang tempat dia kembali. Kenapa? Karena dia benar-benar cinta, dia sayang, dia punya hasrat, dia punya keinginan yang kuat ke kamu. Cinta ini adalah cinta dengan esensi keinginan yang kuat dari dia. Nah, terkadang hal yang membuat seseorang itu rugi itu ada 3 faktor: kebodohan, keinginan, dan juga iri hati. 3 faktor ini terkadang menjebak seseorang, terutama keinginan ya, menjebak seseorang untuk bisa melakukan apapun, meyakinkan hati, menunjukkan apa yang dia rasa. Tapi keinginan yang kuat ini sumbernya dari kemelekatan atas hasrat. Dan kebodohan itu adalah tentang cinta ini kalau misalnya udah tahu salah, udah tahu tidak baik, tapi tetap dilanjutkan, maka kebodohan ini yang akan membuat hubungannya itu menciptakan sebuah karma atau menciptakan koneksi karmic relationship. Iri hati. Ada iri di sini. Kalau misalkan ada irinya dalam artian kenapa bukan aku yang di samping kamu? Kenapa harus orang lain yang ada di samping kamu? Atau cemburu atau apa? Dan hal ini juga bisa berdampak negatif. Karena mungkin ini adalah 3 hal yang berkaitan dari energi negatif yang sumbernya dari karma buruk atau perilaku seseorang. Dan di sini Kevin melihat kamu harus siap pasang diri kamu deh. Kamu harus siap pasang badan kamu semuanya. Karena orang ini akan hadir kepada kamu, dan ini bisa menggoyahkan hati kamu, menggoyahkan tekad kamu yang tadinya mungkin udah kayak nggak mau sama dia. Tapi kartu anchor di sini, ini dia yang punya keinginan yang kuat banget, yang melekat banget sama kamu, yang kayak aduh nggak bisa hidup tanpamu lah istilahnya gitu ya dia. Ini kamu kayak ngerasa wah ini harus gimana. Tapi saran Kevin sih ya, satu bagian kamu butuh refleksi untuk tahu bahwa cinta memang terkadang menjebak seseorang. Namun cinta juga bisa membuat kita tumbuh. Tapi kalau ini cinta yang menjebak kamu dan kamu tahu rumit sulit seperti apa, kamu juga harus bisa menarik diri di situ dengan tekad yang kuat. Kalau enggak, ini kamu juga stuck sama dia lagi. Ini adalah energinya. Oke, jadi memang harus siap-siap banget nih soal bagian dan pergerakannya ini. Kita ambil angka di sini. Pergerakannya mungkin sudah dimulai dari tanggal 3 kemarin ya. 3 Juni itu sudah dimulai. Ada tanggal-tanggal di sini yang energinya kuat banget. Tanggal 3 atau sudah terjadi, 7 atau sudah terjadi kemarin. Lalu di sini ada 9, bisa tanggal 9. Lalu 15, 6, 20, 17. Ini mungkin adalah tanggal-tanggal di mana perasaan kamu itu lagi goyah banget, atau mungkin juga hari ini, atau mungkin juga di tanggal 15, atau mungkin juga di tanggal 17. Bulan Juni ini efek kejutnya banyak, sahabat kebahagiaan.
kita sudah melewati purnama kemarin, purnama ya, sahabat kebaikan tanggal 11 kemarin purnama. Ketika Kevin meditasi, Kevin ngerasain bahwa semesta memberikan sebuah pesan khusus buat Kevin, dan di sini Kevin share kepada kalian. Semesta berkata bahwa leburkan karma-karma buruk di dalam diri, berikan sebuah ruang kosong di dalam diri kamu, isi dengan hal-hal yang positif. Ketika meditasi, Kevin fokus ke cakra anahata atau cakra jantung, meleburkan 3 faktor yang mungkin bisa berkaitan dari segi karma buruk. Seperti yang Kevin sebutkan tadi, tentang keinginan yang kuat ya, soal kebahagiaan, kebodohan, dan iri hati. Ini leburkan. Kenapa? Kalau ini nggak dileburkan di dalam hati, ini terkadang yang tadinya kita itu mudah banget nerima orang, termasuk cinta bersegi-segi. Ini membuat kita tuh kayak udah nikmatin di situ, ngalir di situ. Sementara kita tidak mendengarkan suara hati kita bahwa di sana ada orang yang tersakiti loh. Kita nggak ngeliat kayak gitu. Jangan sampai hal semacam ini membuat kamu itu kejebak masuk ke dalam cinta bersegi-segi atau apa. Karena di sini memang paling banyak itu energinya cinta bersegi-segi. Namun selain itu, pesan yang Kevin dapatkan dari semesta ketika bermeditasi kemarin tanggal 11, Kevin merasakan ada di mana siklus seseorang yang tadinya terlihat menarik banget sama kamu nih, menarik banget sama kamu. Nggak tahu kenapa kamu tuh kayak ada rasa nggak mau terhubung sama dia. Ya, mungkin itu adalah bentuk dari diri kamu yang memang sudah peka kepada situasi, bahwa kamu itu butuh ruang untuk sendiri dan gak mau terlibat di dalam sebuah hubungan yang tadinya mungkin kamu cintanya menggebu-gebu sama seseorang, tapi gak tahu kenapa kamu juga kayak ngerasa ingin narik diri. Bukan bosan, bukan apa, tapi kayak ada sesuatu yang mendorong kamu untuk narik diri. Ya mungkin itu adalah peringatan dari semesta bahwa oke, kamu jangan terlalu melibatkan diri kamu sepenuhnya kepada ini nih, cinta yang kayak gini. Oke, kamu fokus sama diri kamu sendiri, beri ruang untuk diri sendiri. Itu mungkin ajakan dari semesta ya, biar saat bagian fokus ke diri sendiri. Karena kemarin Kevin meditasi itu banyak sekali masukan-masukan yang hadir ya, terutama dari suara kesadaran ya, dari energi semesta bahwa kita perlu meleburkan energi negatif di dalam diri kita, termasuk dari iri, kebodohan, dan juga keinginan yang kuat. Biar nanti kedepannya di bulan Juli atau Agustus atau nanti seterusnya, kita nggak stuck kepada sesuatu yang merugi. Ruginya mungkin bukan hari itu juga, mungkin nanti ruginya adalah di kedepannya, karena ini mungkin berkaitan dari segi karma. Oke, mungkin itu pesan yang bisa Kevin sampaikan ya ke sahabat kebahagiaan. Ini energinya, kita tembusin lagi. Kevin pakai kartu ini aja. Oke. Orang ini serius gak sih sama kamu? Dan kamu memang harus siap-siap pasang diri kamu dalam keadaan semacam ini. Tapi kalau kamu ngerasa bahwa ya Kevin, aku mengharapkan dia hadir banget, aku mengharapkan dia muncul lagi ke dalam kehidupanku karena aku masih butuh dia. Segala bentuk keputusan kebijaksanaan itu ada di diri kalian ya, sahabat kebahagiaan. Segala bentuk keputusan kebijaksanaan itu ada di diri kalian. Jadi nonton video ini, dengarkan dan rasakan dengan kebijaksanaan kalian. Dengan kebijaksanaan kalian bukan berarti bahwa harus menolak atau apa, tapi dengarkan suara hati kamu dan bijaksana. Bijaksana untuk diri kamu. Kamu boleh ngikutin bacanya Kevin atau mungkin juga kamu menolak bacanya Kevin, itu boleh. Itu hak kalian, itu terserah kalian. Tapi yang penting adalah jaga komentar kalian ya. Karena segala bentuk keputusan kebijaksanaan itu di kalian, bukan di Kevin ya. Keputusan kebijaksanaan itu di kalian. Oke. Keseriusannya dia kepada kamu sahabat kebahagiaan. Keseriusannya dia sama kamu, serius nggak? Oke, good of art. Serius sahabat kebahagiaan. Ini udah masuk ke dalam cinta secara fisik ya. Kartunya adalah Earth,
atau elemen tanah. Dia ke kamu untuk saat ini cintanya adalah cinta secara fisik. Jadi dia mau menunjukkan keseriusannya sama kamu atau tekadnya sama kamu. Nah, hal fisik itu, hal material ini penuh dengan keinginan atau hasrat. Jangan sampai nanti ke 4 kartu ini elemennya api nih. Kalau elemennya api, ya kamu harus siap-siap dulu. Ya, kamu harus siap-siap pasang diri kamu. Apakah dia serius punya tekad kepada kamu? Iya, punya. Serius dan tekad sama kamu. Karena orang ini udah kayak bilang cinta banget sama kamu, sayang banget sama kamu, kayak nyesel banget. Tapi kalau cintanya adalah cloud di sini atau cinta bersegi-segi, ya kamu harus mikir lagi. Biar kamu juga harus menyehatkan mental kamu deh. Ya, cinta memang gak pernah salah ya. Cinta itu adalah anugerah. Tapi kalian kan manusia, punya akal dan juga pikiran dan juga budi. Oke, selanjutnya. Wah, beneran sih salah bagian lagi serius nih. Kartunya adalah Four of Wands. Ini elemennya api. Kevin bilang, apakah elemen api di sini ada? Ternyata ada, dan bahkan kartunya adalah Four of Wands. Ini energinya adalah energi Mars, energinya adalah divine maskulin, energinya adalah gairah atau hasrat. Oke. Segala bentuk keputusan kebijaksanaan di diri kalian deh sahabat kebahagiaan. Kalian mau ngikutin saran Kevin atau enggak, silahkan aja. Tapi yang jelas ini orang punya tekad banget sama kamu, punya keinginan yang kuat banget sama kamu, dan bahkan dia nggak mau kehilangan kamu. Tapi kalau kejebak di sini nih, ya kamu butuh pencerahan. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, Empress. Waduh, sangat kebahagiaan. Empress itu adalah Venus Dewi Cinta. Venus itu berkaitan dalam ranah hasrat seksualitas, keinginan, kenyamanan, cinta, perasaan yang mendalam. Ini divine feminim ketemu divine maskulin, ya udah energinya adalah menyatu. Ini bisa membuat kamu tuh kayak nyatu atau stuck. 4 itu stagnan ya. Ini yang kepikiran tuh bukan kamu aja, tapi dia saat ini tuh kepikiran kamu banget dan pengen hadir ke kamu. Tapi kalau kamu ngerasa bahwa Kevin dia udah ngeblokir aku kok, nggak tahu kabarnya gimana, bagus. Energi yang kayak gitu bagus, sehingga kamu nggak ngalamin kesulitan lagi nanti di masa depan kalau misalkan dia hadir lagi. Karena pada dasarnya dia tuh nggak bisa bilang benci sama kamu, walaupun dia mungkin berkata aku benci sama kamu, kita udahan bla 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 bla. Itu kekesalannya dia yang sebenarnya yang ingin dia katakan adalah kamu nggak bisa hidup tanpa aku, tolong ngertiin aku. Tapi mungkin kata-katanya jadi yaudah kita udahan, terserah kamu mencari orang lain atau apa. Padahal sebaliknya, tolong ngertiin aku, kamu nggak bisa hidup tanpa aku. Ini seperti manipulasi emosional ya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, sahabat bagian kartunya adalah power atau strength ya. Kembali lagi sih sahabat kebahagiaan, power atau strength ini juga berkaitan dari cakra seksnya dia. Ini cakra seksnya dia. Cakra seks ini kan berkaitan dari hasrat, gairah, keinginan yang kuat, ambisi. Nggak tahu kenapa Kevin lihat di sini, ini bukan cuma pembacaan doang sih, bukan cuma pembacaan general doang, tapi memang dia mendekat ke kamu lagi untuk narik kamu lagi. Kalian bisa lihat ya, ini simbolnya ya, Cleopatra. Dia membawa ular. Ya, ular. Lalu dia membawa bunga. Bunga di sini adalah cinta. Ular di sini adalah hasrat atau godaan. Lalu 2 ekor singa di sini tunduk. 2 ekor singa di sini adalah ego. Terkadang kamu tunduk ke dia. Terkadang yang kamu punya ego untuk udahan sama dia, tapi kembali dulu. Kita bisa menggunakan ego itu sebagai sumber kekuatan agar kita itu mantep dengan keputusan kita. Misalkan ego kamu berkata, ih apaan sih hubungan kayak gini, gak mau dong gue disakitin lagi, gue gak mau sama dia. Egonya bilang kayak gitu. Tapi ketika ego kamu bilang kayak gitu, tiba-tiba dia hadir, ego kamu udah gak ngatain itu lagi, sehingga kamu ketarik lagi.
Mungkin kamu ego kemarin kamu bilang orang ini apa kurang ajar banget, dia tuh kayak gini. Ego kamu udah teriak-teriak apapun. Tapi hadir lagi kamu luluh lagi. Kita bisa gunain ego kita agar kita tuh mantep dengan keputusan kita, tapi yang positif. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, Three of Cup tuh kan bener kan, saat bagian Three of Cup itu artinya adalah selebrasi pertemuan. Ya, Three of Cup itu artinya selebrasi pertemuan sukacita. Dia akan memberikan sukacita kepada kamu, perasaan yang mengalir, perasaan yang bahagia ke kamu. Dan ini godaan terberat. Dia cinta gak sih, sayang gak sih sama kamu? Cinta, sayang, punya tekad yang kuat, kemauan yang kuat. Tapi kok kalau cinta tuh kayak gini banget, kenapa? Ya, 3 faktor: keinginan, kebodohan, dan iri hati. Nah ini yang perlu kalian jadikan sebuah perenungan nih, 3 poin ini. Ini energinya. Oke, kita lihat aja dari energi semesta, apa pesan dari semesta dalam hubungan yang semacam ini. Ini kayaknya jadiin temanya apa ya? Oh ya, temanya siap-siap kamu pasang diri kamu, karena ada yang hadir kepada kamu sepenuhnya dengan membawa sebuah tekad kepada kamu. Apa pesan semesta? Pesan semestanya adalah petunjuk. Saat bagian, kamu juga harus punya kompas nih dalam hubungan semacam ini. Kalau ini hubungannya adalah nih, Cloud ya, cinta bersegi-segi ini kalian hafalin. Kalau Kevin pakai kartu ini kartu Cloud. Cloud itu ketidakjelasan. Cinta bersegi-segi itu adalah sesuatu hal yang tidak jelas di dalam sebuah komitmen. Kalau ini adalah cinta bersegi-segi, kamu harus punya petunjuk. Petunjuknya apa? Suara hati kamu yang paling dalam. Kamu harus punya kompas dalam artian arah tujuan. Cinta bersegi-segi itu nggak punya arah tujuan. Kenapa? Kayaknya hanya diliputi oleh hasrat atau keinginan yang kuat saja. Memanipulasi perasaan. Nggak punya kompas. Oh, bilangnya mau menceraikan istrinya atau suaminya atau apa bla 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 bla. Tapi kok lambat laun kok nggak selesai. Dia mempertaruhkan sebuah hubungan untuk terlibat dalam hubungan semacam ini. Ya, saat bagian karena resikonya besar. Makanya kamu harus butuh kompas, petunjuk untuk diri kamu. Kalimat oracle-nya adalah firasat mengantarkan ke sebuah gerbang misteri. Tak sadar sesuatu akan menuntunmu. Ikuti firasat kamu. Kalau firasat kamu ngerasa gak nyaman, gak apa, ikuti. Jangan dilawan. Firasat kamu ini bisa menjadi kompas kamu atau petunjuk kamu. Lalu kata semesta yang selanjutnya adalah kartunya adalah Dewa Amit. Mengamati. Ya, kamu belum mengamati siklus hubungannya sama dia tuh kayak apa. Ngalamin pengulangan nggak? Karena di sini ada kartu strength atau power ya. Ngalamin pengulangan nggak? Pengulangan dalam artian ya energi itu kamu sama dia tuh siklusnya tuh kayak gini terus muter-muter terus. Nah, kalau kamu sadar bahwa hubungan ini muter-muter terus kayak gitu terus atau infinity ya, muter-muter terus. Artinya ini adalah tanda-tanda hubungan karmic relationship. Dan hubungan karma atau karmic relationship semacam ini, kalau tidak diimbangi kesadaran diri, ya kamu akan ngalamin masalah-masalah yang besar, terutama dalam cinta. Dan efeknya bukan kepada diri kamu sendiri, tapi kepada sekeliling. Kamu harus mengamati tanda-tanda hubungan karmik itu ngulangin siklus terus yang sama. Buka blokiran, tutup blokiran, berantem, hening, ketemu lagi, gitu terus. Ini hati-hati. Dan cintanya naik turun kayak roller coaster. Pahami, amati siklusnya. Dewa Amit berbicara tentang pengamatan ya, mengamati. Tidak ada kesempatan kedua, semua terlihat jelas. Gak ada kesempatan kedua, ketiga, keempat. Jika memang dia benar-benar hadir buat kamu. Karena apa? Kamu sudah mengamati dan kamu sudah melihat jelas siklusnya atau perjalanannya sama dia tuh kayak apa. Ya, makanya 3 poin yang Kevin sampaikan tadi dalam meditasi kemarin tentang keinginan, kebodohan. Nah, kebodohan di sini adalah seseorang yang tidak belajar dari pengalaman. Makanya di sini amati siklusnya hubungannya. Kalian bisa baca ya kalimat oracle-nya. Kalimat oracle-nya adalah mengamati, tidak ada kesempatan kedua, semua terlihat jelas. Oke, berarti nggak ada kesempatan kedua karena semua sudah terlihat
jelas. Oke, ini energinya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, reinkarnasi. Oke, mungkin ini ada kaitannya juga dengan hubungan karma kamu yang belum selesai dengan dia. Makanya di pertemuan kali ini tuh melekat sama dia. Simbolnya di sini ada mumi Firaun. Dia terikat atau terbelenggu. Namun belenggunya di sini bebas, tapi rantainya masih ada. Kamu sama dia tuh masih ada ikatan karma atau rantai karma sama dia yang belum bisa diputuskan. Untuk bisa diputuskan gimana? Kosongkan diri kamu dalam bermeditasi, isi dengan hal-hal yang positif. Kalau meditasi, kamu bisa menggunakan cakra anahata. Bayangkan bahwa energi cakra jantung kamu atau anahata kamu tuh dibersihkan, lalu kamu bisa naik lagi ke cakra tenggorokan kamu, karena di sini warnanya adalah biru ya. Kamu tarik ke atas lagi ke cakra tenggorokan, agar apapun yang kamu katakan ini adalah bisa masuk ke dalam diri kamu, termasuk afirmasi positif. Kemudian naik lagi ke atas ke cakra mahkota sebagai bentuk pencerahan ya, sahabat kebahagiaan. Oh ya, kalimat oracle-nya, kembali ke awal untuk memutar siklus baru menjadi nol. Artinya hubungan ini selalu memutar balik ke siklus, ngulangin lagi. Kembali ke awal untuk memutar siklus baru menjadi nol. Ya, dia kayak terbarui lagi sama kamu karena dia punya tekad yang kuat, nyesel bahkan, dan kemudian balik lagi. Mau sampai kapan, sahabat kebahagiaan? Lalu selanjutnya adalah cerminan. Tuh kan banyak kesamaan kamu sama dia yang membuat kamu tuh kayak ngerasa bahwa dia adalah twin flame aku, dia adalah soulmate aku. Namun terkadang twin flame juga bukan sesuatu hal yang harus kita pertahankan atau harus kita gimanain. Kalau misalkan cintanya bersegi-segi, kamu bisa melepas twin flame kamu tanpa benar-benar membenci dia. Cukup itu jadikan sebagai takdir kamu, bahwa cinta memang tak harus memiliki. Banyak sekali kesamaan antara kau dan dia, sehingga ini yang membuat kamu tuh melekat ke dia. Dan di sini paling banyak adalah dia ke kamu. Banyak yang dia rasa sama ke kamu. Kayak kamu itu kayak cerminannya dia. Makanya dia tuh tertarik banget sama kamu, karena banyak kesamaan, banyak hal yang disukai itu sama. Makanya dia tuh kayak melekat ke kamu. Kalimat oracle-nya adalah kata-katamu mencerminkan jiwamu. Oke. Nanti apapun yang dia katakan itu mencerminkan diri dia ke kamu. Lalu yang terakhir, kartunya adalah, kalian bisa baca ya sahabat bagian, kartunya adalah Dewa Horus, tentang konflik. Ya, tentang konflik. Kamu punya konflik batin tentang hubungan ini. Dia begitu juga punya konflik batin. Dia nggak bisa harus berdamai berpisah dengan kamu. Makanya dia ngalamin konflik dan dia bisa hadir lagi kepada kamu dan siap-siap pasang diri kamu. Kalimat oracle dari kartu konflik adalah, penderitaan adalah inti dari kebahagiaan, lawan ketakutan ini untuk menuju kebahagiaan. Ternyata konflik ini yang membuat diri dia menderita. Dia nggak tahan dalam kondisi semacam ini, dan ini menyakitkan bagi dia. Kenapa harus ketemu sama kamu dan harus cinta sama kamu, sementara ini menyakitkan. Ini yang dia rasa. Dan paling banyak cinta bersegi-segi. Tapi Kevin jadiin tema bukan untuk cinta bersegi-segi saja ya, bukan hanya untuk cinta bersegi-segi saja, ini general. Dan kalau sahabat bagian pengen nonton secara spesifik khusus cinta bersegi-segi, nanti Kevin bikin video juga tentang cinta bersegi-segi. Tapi ini paling banyak ada di ranah cinta bersegi-segi, dan bahkan energi yang terbaca ini adalah sekitar 70% pembacanya masuk cinta bersegi-segi. Gak tahu kenapa ini ngikutin mungkin kisahnya kamu ya, sama seseorang yang cintanya adalah bersegi-segi. Tapi kalau ini bukan alur cinta bersegi-segi dan kamu memahami tentang alurnya kayak gini, ya mungkin bisa menjadi sebagai referensi buat kamu untuk ngambil keputusan nanti. Dan segala bentuk keputusan, kebijaksanaan Kevin kembalikan kepada kalian semua. Zodiaknya apa sih yang ngintip-ngintip kayak gini? Kita cek ya untuk zodiaknya. Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Zodiaknya adalah Aquarius, lalu selanjutnya di sini adalah Taurus, lalu selanjutnya adalah Sagittarius,
lalu selanjutnya adalah Libra, lalu ada Leo, selanjutnya adalah Capricorn, lalu di sini adalah Gemini, lalu di sini adalah Cancer, lalu di sini adalah Virgo, dan yang terakhir di sini adalah Pisces. Ini adalah beberapa zodiak yang muncul untuk tema kita hari ini. Untuk inisial nama, ini bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Inisial yang pertama huruf B, lalu di sini ada huruf H, ada huruf Q, ada huruf P, ada huruf Z. Selanjutnya di sini adalah huruf J, lalu di sini ada huruf R, lalu ada huruf K, ada huruf W, ada huruf L, lalu di sini ada huruf G, ada huruf S, ada huruf T. Selanjutnya adalah huruf B, ada huruf X, lalu ada huruf U, ada huruf O. Selanjutnya huruf C, lalu di sini ada huruf N, ada huruf I, dan yang terakhir adalah huruf V. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Dan mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masio.